mau Gen Z, milenial ya berkumpul di sini. Yang mudah-mudahan acara selepetara kita sekeras selepetan Mimin dan juga rasa pedesnya sama seperti lagi mau azan ya. Nah, karena tadi udah bunyi sudah sampai gitu ya. Ya. Jadi sambil menunggu gitu ya dan menunggu azan juga. Nanti teman-teman di sini semuanya mana coba teriakin. Kuliah di mana? Kuliah di mana? Hah? Nurul Fikri. Kuliah kampus. Emang apa ya, institut? Belakangnya beda satu sama Kapolres. Oh, jadi dari UI. Bangga. Di motornya ada Tiara. Tiara. Ya, oke, tepuk tangan buat Tiara, silakan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris sekarang semester 5. Sebelumnya dari Depok, kebetulan saya punya satu gagasan yang bagus sekali. Tadi kan sebelumnya sudah dibahas mengenai orang dalam ya. Nah, bagi saya, kalau bisa, pekerja itu jangan dibatasi umur. Kan kebanyakan di lowongan kerja itu kan syaratnya berapa? 25 tahun kan? Kalau bisa, harus ada regulasi yang nggak perlu pembatasan umur seperti itu. Mantap, terima kasih. Silakan tadi. Raffi, silakan duduk lagi Raffi. Ya benar. Jangan ada batasan umur ya seperti cawapres. Oke, lanjut. Siapa namanya? Langsung ke gagasannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otal Arik. Gua jauh-jauh dari Jepang, baru landing tadi pagi demi acara ini dua. Gua memberi, tolong nanti dikasih kesempatan untuk menanyakan ke Caimin langsung ya. Oke, gua memberi gagasan. Oke, apa namanya? Mengenai presidensial threshold. Negara Indonesia ini adalah negara demokrasi, tapi saat ini demokrasi belum berjalan maksimal. Karena apa? Karena presiden masih ditentukan oleh para ketum partai yang berkongsi untuk mencapai ambang batas 20%. Oke, ibarat kata rakyat hanya disuguhi paslon yang mendapat tiket dari partai yang tentu memiliki integritas dan kapabilitas untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Oleh karena itu, presidensial threshold ini mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan terima kasih. Tepuk tangan buat Al yang dari Jepang. Untuk menyampaikan gagasannya dibuka oleh perempuan, ditutup oleh perempuan lagi. Dan nanti teman-teman juga bisa tanya langsung ke gue. capres maupun cawapres yang mana Amin ini dengan gagasannya, dengan bahasanya saat berpidato, sehingga hanya kalangan akademisi saja yang mengerti gagasan beliau. Bagaimana orang-orang khususnya di pedesaan, di perkampungan yang tidak mengerti sama sekali gagasan beliau, bahkan cara berpikirnya pun kayaknya nggak nyampe gitu. Hal berpikir, membaca dalam pendidikan itu bisa merata. Seperti itulah intinya pendidikan Indonesia itu bagaimana caranya agar bisa merata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, musiknya udah masuk nih. Musiknya udah masuk. Lagian kan, ini juga dilakukan sama calon-calon lain yang masuk tayang azan. Pak Ganjar kan masuk tayangan aja. Tahu nggak kenapa? Itu karena dia ingin ngasih tahu identitas dia sebagai orang Islam, identitas dia orang yang suka sholat jamaah, dan identitas dia yang kalau wudhu dengan bajunya nggak digulung. Muhaimin Iskandar. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Gus Muhaimin ada di Depok. Mantap. Terima kasih Gus. Kalau PKB menang, bensin bakal digratisin. Kalau nggak gratis aja ngantrinya panjang ya. Ini ada kesalahpahaman. Jadi yang kita sedang evaluasi adalah subsidi BBM yang selama ini tidak tepat sasaran.
Sehingga yang membutuhkan BBM itu banyak sekali yang sebetulnya tidak mampu, tetapi membutuhkan subsidi itu tidak tersalurkan sampai sasaran yang tepat. Nah, yang disebut gratis atau yang disebut dengan harga semurah-murahnya, syukur-syukur sebetulnya dihitung beberapa untuk nelayan, BBM untuk nelayan itu bisa sampai gratis. Tapi yang paling pokok adalah untuk motor dan orang-orang yang mau mengakses pekerjaan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk sarana transportasi yang memadai, kita memberikan apa yang disebut sebagai harga khusus. Nah, harga khusus itulah yang subsidi total, di mana orang-orang yang paling miskin mendapatkan harga yang paling murah, dan bahkan untuk nelayan yang benar-benar membutuhkan BBM solar secara gratis. Kira-kira begitu. Oke. Akhirnya yang ngomong gitu. Oh. Bukan maksudnya. Ya gimana ya? Ya gimana sih? Ya pokoknya intinya itu tadi sudah maksudnya. Ya, Nggak semuanya ya, tapi pasti janjinya nggak mungkin muluk-muluk dan pastinya di. Khawatir orang akan berduyun-duyun hamil. Wah masa gitu. Ternyata saya di berbagai acara mempresentasikan program ini. Kemarin siang saya di Bekasi, Majelis Taklim se-Bekasi kumpul. Anak bayi yang baru lahir tidak tertangani kebutuhan gizi, lalu tumbuh menjadi anak yang tidak bisa menjadi lebih sehat dan cerdas. Lambat menangani perkembangan anak itu, apalagi 40 triliun ini, bisa digunakan untuk sejak nol kehamilan seorang ibu. Kenapa kita tidak geser? Apalagi anggaran sebesar itu rata-rata lebih banyak digunakan rapat daripada pelaksanaannya. Nah, karena itu kita akan laksanakan betul yang namanya sejak nol kehamilan seorang ibu, terutama yang paling miskin, harus mendapatkan perhatian. Ini perintah agama ya, yang disebut sebagai hifdzun nasl, menjaga keturunan itu kewajiban negara. Kalau keturunannya sehat, maka nanti generasi ke generasi akan unggul dan bisa bersaing. Tapi sejak hamil tidak diperhatikan, akan memetik apa yang disebut generasi stunting yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu saya sudah hitung pengalaman dan hitungan-hitungan anggaran kita. Insya Allah, taruhlah yang hamil itu 2 juta gitu ya, itu 5 jutaan per orang hamil, dengan menggunakan posyandu, PKK, kemudian kegiatan-kegiatan desa. Insya Allah seluruh ibu hamil sejak nol kehamilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.